kita simak video ini bersama-sama. Pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ialah sistem fisiologis pada tubuh manusia serta hewan yang mempunyai tanggung jawab untuk menyalurkan oksigen, nutrisi, hormon, serta beragam zat vital yang lain ke seluruh tubuh. Selanjutnya di sini ada struktur anatomi jantung. Jantung adalah organ otot berongga yang bertanggung jawab atas memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung juga mempunyai letak di tengah dada, sedikit condong ke kiri dan terlindungi oleh tulang rusuk. Jantung juga tersusun atas 4 rong utama, diantaranya 2 atrium atau serambi di bagian atas yang menerima darah dan 2 partikel atau bilik di bagian bawah yang memompa darah. Selain itu, jantung juga dilengkapi dengan katup-katup yang mengatur aliran darah antara ruang-ruang tersebut. Selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi jantung. Kalian tahu nggak apa sih fungsi-fungsi jantung itu? Yang pertama, memompa darah. Jantung bertanggung jawab memompa darah ke seluruh tubuh lewat sistem peredaran darah sehingga memastikan pasokan oksigen dan nutrisi. Yang kedua, menerima darah, yaitu jantung menerima darah kotor atau beroksigen rendah dari tubuh lewat atrium kanan, serta darah bersih atau beroksigen tinggi dari paru-paru lewat atrium kiri. Yang ketiga, mengatur tekanan darah, yaitu jantung membantu mengatur tekanan darah pada sistem peredaran darah lewat cara memompa darah ke pembuluh darah arteri. Yang keempat, menjaga sirkulasi darah, yaitu dengan siklus kontraksi dan relaksasi yang teratur, jantung menjaga sirkulasi darah yang efisien untuk memastikan suplai oksigen serta nutrisi yang cukup ke seluruh tubuh. Dan yang kelima, mengatur ritme detak, yaitu jantung mempunyai sistem listrik alami yang mengatur ritme detak, dimulai dari nodus sinoatrial atau SA sebagai pacemaker alami. Selanjutnya ada proses kontraksi jantung. Yang pertama, kontraksi atrium atau siklus dimulai dengan kontraksi atrium kanan dan kiri yang mendorong darah masuk ke ventrikel. Yang kedua, kontraksi vertikal atau setelah atrium berkontraksi, vertikel kanan serta kiri berkontraksi secara bersamaan, memompa darah keluar dari jantung pada saat yang sama. Katup trikuspid dan katup mitral menutup untuk menghindari aliran balik darah ke atrium. Dan yang ketiga, relaksasi jantung atau setelah kontraksi, jantung mengalami fase relaksasi atau istirahat untuk memungkinkan atrium dan ventrikel mengisi kembali dengan darah. Pada saat ini, katup aorta dan katup pulmonal menutup untuk menghindari aliran balik darah ke ventrikel. Dan selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah ialah jalur yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh serta menuju kembali ke jantung. Ada 3 jenis utama pembuluh darah, yakni arteri, vena, dan kapiler, yang mempunyai peranan krusial pada sistem peredaran darah. Selanjutnya ada komponen darah. Komponen darah terdiri dari 1. Sel darah merah atau eritrosit, yaitu sel darah yang mengandung hemoglobin protein yang menyumbang peran dalam mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Eritrosit juga membantu dalam pengangkutan karbon dioksida pada jaringan tubuh kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. 2. Sel darah putih atau leukosit. Leukosit adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh dan menyumbang peran dalam melawan infeksi dan penyakit. Ada beberapa jenis leukosit tiap dengan peran spesifik dalam respon kekebalan tubuh. 3. Trombosit. Trombosit adalah fragmen sel darah yang menyumbang peran dalam pembekuan darah. Ketika terjadi luka atau cedera pada pembuluh darah, trombosit akan membentuk gumpalan darah untuk menghentikan perdarahan. Dan yang keempat ada plasma.
Plasma adalah cairan kuning kekuningan yang merupakan bagian terbesar dari volume darah. Plasma mengandung air, protein, garam, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya di sini ada mekanisme peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan salah satu sistem krusial untuk tubuh manusia yang bertanggung jawab atas pengiriman oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain ke seluruh jaringan tubuh, serta pembuangan karbon dioksida dan limpah-limpah metabolisme. Mekanisme peredaran darah melibatkan kerjasama antara jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri untuk memastikan sirkulasi darah yang efisien. Dan yang terakhir ada regulasi tekanan darah. Regulasi tekanan darah adalah proses fisiologis di mana tubuh mengatur tekanan darah agar tetap stabil dalam rentang yang normal. Sistem regulasi tekanan darah melibatkan berbagai mekanisme, termasuk sistem saraf otonom, hormon-hormon seperti renin, angiotensin, aldosteron atau RAA, dan peptida natriuretik atrial atau ANP, serta respon dari baroreseptor yang ada di arteri serta jantung. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang disampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.